Oke, halo, selamat siang Sobat Genvest semuanya, Bapak Ibu. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kita ketemu lagi nih dalam acara kelas pasti ya, yang rutin diadakan di hari Senin dan Jumat. Tentunya akan membawa topik-topik yang seru banget untuk dibahas dan semoga teman-teman bisa mendapatkan insight ya setiap mengikuti kelas pasti tentunya. Kali ini bersama saya Andrian dari tim Retail Research CGS International Scholars Indonesia, dan nanti juga ada sesi kedua sama Mas Wisnu ya, akan membahas soal aplikasi untuk lebih detailnya. Di sesi pertama ini saya akan sharing ke Bapak Ibu, ke Sobat Invest semuanya tentang investasi ESG ya, atau kita coba kemas dalam topik hijaukan investasimu untuk masa depan. Saya coba membahas apa sih sebenarnya konsep dari investasi ESG, tips and triknya ya, dan kira-kira bagaimana rekomendasi dari saham-saham ESG itu sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya disampaikan aja. Kita bisa langsung mulai ya untuk presentasinya. Oke, jadi ya, sebelum nanti kita spesifik ngomongin soal ESG, mungkin di sini ada yang teman-teman masih pemula ya, atau masih beginner. Jadi saya akan coba mulai dari awal dulu ya, sedikit refreshment aja sih sebagai pengantar di awal. Kalau kita ngomong investasi, sejatinya investasi itu bisa didefinisikan seperti apa gitu ya. Simplinya, kalau investasi buat saya adalah sebuah activity di mana atau cara ya kegiatan yang dapat membantu saya untuk mencapai tujuan keuangan di masa depan. Ya, jadi secara prosesnya nanti kita menempatkan sebagian dana kita dari income, dari penghasilan kita tentunya kita taruh ke sebuah instrumen yang mana harapannya dari instrumen tersebut itu bisa memberikan imbal hasil untuk masa yang akan datang teman-teman nantinya ya. Jadi secara nggak langsung ya pastinya akan membuat aset kita bertambah seiring waktu ya teman-teman. Dan kalau bisa dianalogikan lebih sederhana lagi, kira-kira investasi ini adalah sebuah cara untuk membuat seolah-olah uang ini bekerja buat kita ya, karena kan selama ini kita bekerja buat uang ya. Coba kalau saat ini kita balik, kita buat uang ini bekerja buat kita gitu loh ya. Dan tentunya sekali lagi investasi buat saya adalah sebuah kendaraan yang mana akan saya gunakan untuk sampai di garis finish ya, sampai di tujuan keuangan di masa yang akan datang nantinya. Nah, kalau ngomong soal invest, sedikit berbeda dengan menabung ya, walaupun memang secara di konsep di awalnya itu mirip, yaitu dengan sama-sama menyisihkan uang, sebagian uang kita ya, gaji kita, penghasilan kita. Namun yang menjadi perbedaan besarnya dengan menabung gitu ya, karena suka masih ada yang bertanya, saya udah menabung dari dulu, dari sekecil padahal ya, udah menabung karena dari kecil udah diajarkan menabung sama orang tua ya, dari pihak sekolah juga diajarkan menabung ya. Kenapa masih investasi lagi gitu kan ya? Seringkali pertanyaan itu masuk ke saya. Lalu saya coba sampaikan bahwa invest dan menabung adalah dua hal yang berbeda sebetulnya ya. Memang sama-sama di awal, tapi secara keseluruhan nanti garis besar itu ada perbedaan jelas di sana. Di mana dengan berinvestasi tadi kita sempat mention sedikit soal imbal hasil. Jadi ketika teman-teman coba tempatkan dananya uang di sebuah instrumen, ya mana nanti instrumen itu bisa memberikan imbal hasil atau return di masa yang akan datang. Kalau kita hanya menabung, itu lebih kita mengamankan uang aja gitu ya, lebih mengamankan uang, kita mengumpulkan uang di lembaga yang trusted gitu, jadi satu tempat yang trusted ya, umumnya kan banks ya, zaman sekarang pasti orang sudah banyak menggunakan rekening bank gitu ya untuk sebagai sarana tabungannya gitu loh. Dan umumnya tidak akan bertambah ya, maybe ada sih memang ya bunganya, tapi kan kecil banget ya. Dan itu bisa bunga tabungan itu juga disesuaikan dengan saldo yang besar juga gitu loh. Tapi secara umum kalau kita coba bandingkan dengan instrumen investasi itu akan jauh banget teman-teman gitu ya. Bahkan di bank karena ada biaya admin ya, ada fee administrasi tiap bulannya, cenderung akan, saya pasti kan mengurangi gitu ya teman-teman ya, akan mengurangi tabungan kita harus bayar per bulan tuh 20.000, 15.000 gitu ya. Dan satu hal yang gak kalah penting adalah dengan inflasi gitu ya. Kita berapa inflasi, ya menabung nggak akan membantu kita untuk survive dengan adanya kenaikan inflasi dari tahun ke tahun gitu loh.
Nah, the reason kenapa kita harus mulai investing, yang pertama jelas untuk membantu kita mencapai tujuan keuangan. Yang kedua nantinya kita bisa lebih coba prepare ya, namanya cadangan finansial di masa yang akan datang. Aset kita akan bertambah ya, nggak kalah penting tentu terakhir adalah mengalahkan ya, atau setidaknya bisa survive lah dengan adanya inflasi teman-teman. Udah sering dengar inflasi ya, sebuah fenomena di mana harga-harga barang dan jasa itu secara umum mengalami kenaikan gitu loh ya. Di saat mungkin kemampuan uang kita di situ-situ aja, tapi ketika harga barang semuanya mengalami kenaikan, biasanya yang kesulitan siapa ya? Kita sendiri gitu ya. Nah, dengan adanya kita berinvestasi ini akan membantu kita untuk lebih survive, untuk bisa menghadapi angka-angka inflasi ini yang lambat laun pasti cenderung akan mengalami kenaikan gitu loh ya teman-teman. Nah, untuk itu makanya saya ajak teman-teman untuk coba mulai berinvestasi. Kadang pertanyaan yang masuk berikutnya adalah, oke, saya mau invest tapi di mana gitu ya? Karena sebetulnya banyak sekali memang wahana-wahana investasi yang bisa teman-teman coba pelajari. Saya akan ajak teman-teman ke satu wahana investasi yang mana ini secara regulasi sudah betul-betul jelas, sudah dijamin aman banget dan bukan investasi bodong. Ya, jadi kenal sama pasar modal ya, pasar modal Indonesia atau capital market ya, teman-teman. Anda tidak perlu lagi khawatir ini adalah investasi yang abal-abal atau bodong karena ini boleh dikatakan sudah paling tepat saya teman-teman karena ini legal, terstruktur dan tentunya diawasi oleh otoritas jasa keuangan ya. Nantinya teman-teman akan menemukan banyak instrumen investasi, salah satunya adalah saham gitu ya. Karena di market itu sebenarnya nggak cuma saham, di pasar modal ada reksadana, ada bonds ya, kemudian ada ETF, ada one structure dan lain-lain itu ya. Tapi yang paling mungkin familiar ya di telinga orang-orang adalah saham juga gitu biasanya ya. Simply pasar modal adalah tempat pertemuan sebetulnya ya antara calon investor ya teman-teman ya dengan beberapa emiten-emiten yang memang sedang membutuhkan dana untuk kebutuhan ekspansinya. Jadi misalnya saya coba analogikan ketika teman-teman ingin membeli saham gitu ya, teman-teman akan coba mencari ya dan para pihak perusahaan ini yang memang mereka butuhnya juga mencari calon investor gitu ya. Nantinya ketika si calon investor sudah saling mempelajari ya bagaimana prospek, bagaimana peluang perusahaan ya dan tertarik untuk coba berinvestasi dengan tadi ya dana yang sudah disiapkan tersebut, maka bisa terjadi kesepakatan di sana ya seperti dengan pasar umumnya kan ya. Kita kalau kita di pasar umumnya belanja, misalnya kita beli ayam atau beli sayur ya, kita ada kesepakatan dealan harga ya dan juga produk dari si pedagang tersebut. Nah, ketika kita beli saham di capital market gitu ya, tentunya kita sudah trust, kita sudah mempelajari dulu sebelumnya bagaimana prospek perusahaan tersebut. Lalu kita deal, kita mau berinvestasi di perusahaan tersebut. Nantinya harapannya ekspansi perusahaan itu berjalan lancar, berimbas positif terhadap kinerja perusahaan, labanya profit, dan memberikan return yang menarik ya, dividen yang menarik ya tentunya, dan juga capital gain untuk si pemegang saham gitu loh. Nah, saham sendiri kalau didefinisikan, saya simpel aja sih, saya sering bilang ini adalah bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. Kita punya saham, berarti kita juga bagian dari sebuah perusahaan karena kita memegang sahamnya ya. Dan kalau teman-teman beli saham itu minimal satu lot ya teman-teman, atau 100 lembar ya yang bisa ditransaksikan. Nanti harga yang running pada saat market buka itu harga per lembarnya ya teman-teman. Tapi ketika Anda beli itu minimal satu lot gitu ya. Nah, tadi berapa kali sempat dimention ya teman-teman, kita bicara prospek, kita bicara peluang, kita bicara kinerja perusahaan, dan itu perlu yang namanya analisis gitu ya. Agar investasi kita nggak sia-sia, agar juga perusahaan atau emiten yang kita pilih ya, saham kita yang kita ingin beli itu adalah yang berkualitas teman-teman gitu ya. Karena berinvestasi di sebuah saham ya berarti kita invest ke bisnisnya. Kalau kita nggak belajar bagaimana bisnis mereka bekerja, bagaimana bisnis mereka berjalan, bagaimana mereka menghasilkan uang ya, menurut saya sih agak apa ya, agak sia-sia mungkin ya, atau cenderung buang-buang duit aja kalau ke teman-teman nggak mau pelajari, nggak mau analisis, dan boleh jadi bisa jadi bumerang karena kita nggak telaten, kita nggak pandai, kita nggak cermat memilih mana perusahaan berkualitas, kita asal-asal atau bahkan ikut-ikutan saja, itu bisa menjadi
potensi kerugian malah ya yang mungkin membuat secara harga saham tidak menarik, kinerjanya lesu dan kita sebagai investornya ya karena tadi milihnya asal-asalan kita kena imbasnya seperti itu yang dikhawatirkan. Jadi dituntut untuk bisa menganalisis gitu ya. Setiap investor itu adalah seorang analis bagi portofolionya seperti itu. Dan kenapa pilih investasi saham secara regulasi, secara strukturnya itu sudah clear, sudah jelas. So nggak perlu ada rasa takut, rasa kekhawatiran kalau ini adalah investasi bodong, investasi tidak jelas, investasi asal-asalan gitu loh. Padahal semua sudah diatur sedemikian rupa secara regulasinya, teman-teman ya. Undang-undangnya udah ada kok ya. Dan secara aksesnya anda jual beli saham itu udah gampang banget sekarang di zaman serba teknologi saat ini di mana semua kebutuhan mungkin udah mulai terjangkau dengan hanya smartphone ya yang tiap hari kita genggam ya. Bahkan kalau kita ingin belanja, bepergian, mau makan ada bisa kita order lewat smartphone. Saham pun juga demikian. Selama jam market buka jam 9 sampai jam kurang lebih sampai jam 4 sore ya teman-teman. Anda bisa jual beli saham bebas gitu ya selama jam market itu buka dan itu bisa langsung diakses melalui smartphone udah gampang banget udah nggak perlu kayak dulu harus telepon brokernya harus isi dokumen yang begitu banyaknya sekarang simple semua bisa dipantau lewat handphone saham juga terjangkau jadi nggak ada istilah saham untuk golongan tertentu atau hanya orang-orang tertentu karena kenyataannya Anda punya 100.000 pun udah bisa jadi bagian kepemilikan sebuah perusahaan ya teman-teman ya dibanding ketika Anda pakai 100.000 hanya untuk nongki-nongki doang gitu ya tidak yang bahkan yang terlalu boros, terlalu konsumtif, better coba dialokasikan ke investasi dan coba membeli ke sebuah perusahaan. Bahkan banyak juga perusahaan yang bisa kita coba beli sahamnya dan harga itu di bawah 100.000 secara totalnya gitu. Jadi secara umum tidak ada spesifik budget sebetulnya teman-teman. Yang paling murah sekalipun ada, cuman memang tentu harus diperhatikan bagaimana kualitasnya. Yang terakhir, syariter itu jelas tinggi, itu jelas besar ya, tapi perlu diingat ada risiko besar juga yang mengikutinya. Jadi kalau ada seorang yang bilang invest itu tanpa risiko, invest itu minim risiko, itu ya hati-hati teman-teman karena sejatinya sebuah atau adanya imbal hasil yang ternyata potensi returnnya gede imbal hasilnya ya teman-teman ya itu maka risikonya pun juga tinggi hari return lah ya kalau kita ngomongin saham itu ya tapi bukan berarti perlu ditakuti justru risiko-risiko tersebut yang mana bisa kita pelajari dan bisa kita kelola agar tidak begitu berimpak negatif ya teman-teman ke portfolio kita gitu pastinya ya. Oke, dan kalau kita ngomongin benefit dari investasi saham, kita akan mendapatkan secara materi juga non materi. Kalau kita bicara materi ya secara cuannya ya, kita mendapatkan dividen, keuntungan sebagian perusahaan ya, ya yang diberikan pada investor, juga capital gain, selisih harga jual dan beli gitu ya. Mungkin ketika teman-teman memilih harga sahamnya terus mengalami lonjakan ya, Anda beli di harga 5.000, terus harga naik sampai ke 8.000, ya selisih keuntungan itu selebihannya akan menjadi milik Anda ketika Anda jual sahamnya gitu ya. Dan ada aspek non knowledge juga yang saya rasa akan mendapatkan atau menjadi jadi benefit ya bagi teman-teman yang mulai berinvestasi. Kita akan mulai nanti banyak mempelajari hal-hal dan bahkan mungkin mengikuti satu agenda rutin yaitu RUPS ya. Kenapa RUPS saya coba cantumin di sini? Karena dalam RUPS nantinya teman-teman akan bertemu dengan investor lain yang mungkin dengan berbagai atau banyaknya eh beda mereka gitu ya yang notabene mungkin yang dimana bisa membantu kita untuk memperluas relasi juga gitu kan gak harus untuk ketemu orang yang selalu mungkin berkutat di dunia keuangan tapi kan ketemu dengan bidang-bidang lain ternyata harapan bisa jadi koneksi ya koneksi baik ya teman-teman ya dan secara experience pun juga bisa bertambah gitu loh secara finansial tentunya wawasan finansial atau knowledge-nya ya jelas pasti akan bertambah karena Anda akan belajar. Ya, Anda akan belajar, Anda akan coba memahami bagaimana cara membaca indikator ekonomi, bagaimana cara indikator keuangan, gitu ya. Pengetahuan ini penting ya, teman-teman, dan pastinya akan membantu kehidupan Anda lebih sejahtera lagi kalau Anda ngerti bagaimana cara mengelola keuangan ya, atau wawasan finansial itu coba ditingkatkan gitu loh. Nah, berikutnya kita bicara risiko. Risikonya yang besar sekali. Yang pertama kita ngomongin delisting ketika perusahaan tidak tercatat lagi di market ya, di Bursa Efek Indonesia. Kedua ada market risk ya.
fluktuasi pasar yang bisa menyebabkan capital loss, ya teman-teman, atau bahkan suspensi atau sahamnya diberhentikan gitu ya. Diberhentikan dalam artian sementara, tergantung nanti Bursa Efek Indonesia atau dari pihak regulator biasanya yang menentukan. Yang ketiga adalah pilot. Ini yang paling worst case, di mana perusahaan dinyatakan bangkrut, sudah gulung tikar, alias sudah gagal total. Itu ya, ini yang perlu dikhawatirkan. Jadi jangan sampai kita masuk ke perusahaan atau beli saham perusahaan yang potensinya mengarah ke pilot gitu loh. Nah, cara minimalisir risiko agar teman-teman nggak perlu khawatir ya, bisa di-manage. Yang pertama, jelas Anda harus coba ukur dulu profil risikonya seperti apa. Apakah tipe high risk ya, atau medium atau konservatif gitu loh. Kemudian yang kedua itu gunakan uang dingin ya, jangan pakai uang yang hanya saja kita ada di kantong atau di dompet, tapi pastikan uang dingin ini merupakan uang yang memang udah anda sediakan gitu loh sebelumnya. Ya, udah anda sediakan, yang sudah niatkan untuk investasi, ya, itu bisa digunakan. Jangan terlalu overhype juga, FOMO juga, dan diversifikasi portofolio ke depannya. Teman-temannya jangan terfokus, misalnya Anda punya BBank semua gitu loh. Tapi coba bisa dikombin dengan prospek-prospek menarik ya di saham-saham sektor lain yang cenderung memberikan citra yang bagus ya teman-teman ya, dan bisa membuat porto kita bisa lebih balance ya. Kalau misalnya salah satu emiten yang kurang perform gitu misalnya. Nah, oke, itu sedikit ulasannya soal investasi dan sampai ke risiko juga sampai keuntungan gitu ya. Mungkin saya akan bahas lanjut soal ESG-nya. Jadi kalau ngomong ESG ini identik dengan lingkungan ya teman-teman ya. Yang mana tantangan saat ini adalah kita menghadapi yang namanya mungkin sedikit perubahan iklim gitu ya teman-teman ya. Di mana banyak sekali aktivitas yang menghasilkan emisi karbon gitu ya. Dan juga karena ada konsekuensi pada sumber daya alam serta terjadinya kenaikan suhu dunia. Oleh karena itu, karena banyak sekali fenomena alam atau yang khawatir bisa mengganggu lingkungan gitu ya, eh, masyarakat Indonesia semakin menyadari bahwa pentingnya sustainability yang diterapkan melalui ESG, teman-teman. So, ESG adalah Environmental, Social, and Governance. Jadi, ini sebuah standar yang mengacu pada tiga kriteria utama dalam mengukur yang namanya keberlanjutan tadi. ESG sering digunakan sebagai metrik utama dalam membuat suatu decision atau juga berfungsi sebagai referensi gitu ya bagi sebuah perusahaan untuk melaporkan dampak bisnis mereka. ESG ini jadi non-faktor finansial yang penting juga ya, yang menjadi pertimbangan dari bagi para pelaku pasar ya teman-teman. Kemudian ini sedikit gambarannya dari masing-masing katanya ya, environmental, social, and governance ya. Kalau kita ngomong environmental, berarti sebuah perusahaan dalam pelaksanaan bisnisnya perlu perhatikan keberlangsungan alam dan menjaga lingkungannya. Itu poin penting. Lingkungan harus dijaga, dilestarikan gitu ya. Secara sosial, hopefully akan tercipta hubungan baik ya antar pegawai juga antar perusahaan ya teman-teman ya. Kemudian untuk governance, gimana secara tata kelolanya bisa dikatakan perusahaan ini bagus gitu loh ya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut ke SDGs ya. Mungkin ini sedikit tambahan aja ya. Jadi ini menjadi satu aksi global yang udah disepakati oleh banyak pemimpin di dunia ya pada 2015, dan itu juga termasuk Indonesia. Ini berisi 17 tujuan dan 169 target ya yang bisa diharapkan akan tercapai akhir atau di tahun 2030 ya teman-teman, guna mencapai pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi. Jadi memang ini adalah tujuan yang pembangunan dan berkelanjutan untuk jangka panjang sekali memang teman-teman. Nah, ini masing-masing pembedahannya deh dari ada P ya, People, Planet, Prosperity, dan juga Peace ya teman-teman. Juga ini adalah masing-masing definisi ya, bisa Anda coba cermati ya teman-teman ya. People apa, Planet apa, Prosperity apa, bisa benar-benar apa. Ini buat tambahan aja sih, bahwa ini saya tunjukin bahwa ada campaign positif terkait dengan pedulian lingkungan, yaitu adalah ESG gitu ya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut dulu. Ya, kita akan membahas tentang investasi ESG sendiri. Apa sih bedanya sama investasi biasa gitu kan, kadang jadi pertanyaan ya. Kita sebagai pelaku pasar investornya itu dapat turut aktif dalam mendukung sustainability atau melalui kebijakan investasi kita dengan kita memilih investasi yang berbasis ESG, teman-teman. Iya. Oke, jadi kalau kita ngomongin investasi pada eh, sebuah company yang memang tidak perhatikan aspek ESG-nya gitu ya, teman-teman ya.
kita hanya melihat dari laporan keuangan gitu ya, bisnisnya bagian seperti apa ya, pangsa pasarnya gitu ya. Tapi jika kita coba tambahkan aspek-aspek tambah lainnya lagi seperti membaca bagaimana kepedulian mereka terhadap lingkungan ya, sosial dan juga governance gitu loh. Jadi harapan juga outputnya adalah selain investor ini bisa mendapat return yang lebih tinggi, jangka panjang ini bisa memberi dampak positif ya bagi masyarakat dan juga secara keseluruhan planet gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu dari ESG ya. Intinya ESG ini fokus kita terhadap lingkungan, kita kepedulian terhadap lingkungan gitu loh ya teman-teman. Nah, ada juga namanya Sustainability Report. Nanti ini bisa Anda akses di website resmi perusahaan atau website IDX ya, sebuah rangkuman yang akan memuat pada masyarakat ya yang membuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup itu menjadi satu pandangan untuk kita ya dan ini bisa menjadi satu bahan kita atau evaluasi bagaimana mereka menjalankan bisnis berkelanjutannya seperti itu. Dan buat teman-teman yang bingung, saya mau beli saham ESG start dari saham apa ya atau memilih dari mana ya kan banyak banget nih saham yang listing nih tebak-tebakan mending coba buka yang namanya indeks. Bursa Efek Indonesia itu menyediakan sebuah indeks ya untuk memfilter saham dari sekian ratus bahkan sampai 1.000 saham di sini ya kan nggak semuanya saham potensial. Coba di recap ya dengan tema-tema tertentu seperti eh IDX, IDXGL gitu ya, kemudian sektor-sektor yang menarik apa saja gitu ya tentu bisa baca ya teman-teman seperti itu. Jadi langkah sederhana ya kita bisa coba buka dari indeks aja sih untuk melihat beberapa saham-saham yang masuk kategori ESG gitu loh ya. Ada ESG Leaders ya, lalu kemudian ada IDX Kahati ya, IGS Sector Leaders ya, Seri Kahati ya, dan juga ESG Quality 45 IDX Kahati. Ini masing-masing masuk ke dalam saham ESG ya, yang bisa ada teman-teman cermati. Kemudian kalau ditanya kenapa implementasi ESG itu penting, mungkin saya coba bagi dua dulu ya, bagi company dan juga bagi calon investor sendiri gitu ya. Nah kalau kita ngomongin bagi company, yang pertama jelas dengan kita mengimplementasikan ESG berarti kita sudah melakukan namanya pengelolaan risiko dan coba mengambil peluang gitu loh ya. Jadi dengan kita mengimplementasikan ESG ini bisa meningkatkan efisiensi, produktivitas dan mendorong yang namanya inovasi. Lalu juga bisa menjaga reputasi dari perusahaan ya, sehingga ini bisa ngeboost ya rasa trust dari para stakeholders ya, juga melalui penerbitan sustainability report yang berkualitas teman-teman. Dan juga bisa menarik investor harapannya. Jadi investor yang berfokus pada ESG merupakan investor yang biasanya punya long term view ya. Dan tentunya ini adaptif terhadap laporan perubahan-perubahan peraturan dan regulasi ya teman-teman ya. Dan kalau kita ngomongin soal manfaat bagi investornya, yang pertama investasi di bisnis perusahaan dengan bisnis yang resilient, yang tangguh gitu ya teman-teman ya, yang bisa menciptakan value jangka panjang teman-teman ya. Kemudian return yang kompetitif pastinya ya, secara kinerja yang boleh bisa makin meningkat juga dan diversifikasi portfolio juga. Jadi opsi lah ya, kalau misalnya kita sedang investasi sebuah saham, saya sedang coba mencari beberapa saham misalnya, dan ternyata ada satu yang bisa coba kita tambahkan ya teman-teman dalam eh, proyek dari diversifikasi forum misalnya ya tadi gitu ya. Kita invest di saham ESG, kita nggak fokus ke satu saham aja, misalnya ke saham banking atau saham mining, gitu. Tapi kita punya sektor lain juga gitu loh, teman-teman. Ya, jadi otomatis ketika Anda mau mengimplementasikan ESG, harusnya Anda sudah coba sadar akan diversifikasi dan itu bisa membuat nilai plus juga ya. Dan secara endingnya ya, good ending gitu loh ya, jadi hasil yang positif teman-teman. Nah, untuk menilai ESG ini sendiri ya, ini ada beberapa cara sih sebenarnya ya, yaitu dengan Sustainalytics ya, teman-teman. Ini bisa coba diakses di website IDX ya. Ini nanti ada penjelasan cara pengertian logo-logonya ya, simbol-simbolnya dan juga teman-teman bisa melihat nilai ESG-nya, apakah yang masuk baik atau tidak gitu loh ya teman-teman. Oke, jadi misalnya Anda bisa buka ID atau ID atau diklik aja nih ya teman-teman ya.
Saya akan coba tunjukkan deh ya ke Sobat Genpes semuanya. Oke, sebentar ya. Saya akan coba tunjukkan ke teman-teman seperti apa sih gambaran dari penilaian ESG gitu ya. Oke, kita close IDX. Sudah dibuka. Saya coba share lagi. Lalu kita ke perusahaan tercatat gitu ya. Teman-teman di sini. Oke, penerapan ESG ya. Ini juga ada websitenya, Anda bisa baca-baca di sini, teman-teman nantinya ya. Jadi udah lengkap juga sebenarnya informasi yang ada di sini gitu ya. Lalu kita pilih nilai ESG di sini untuk melihat penilaiannya. Oke, ini ada nilainya di sini ya, angka-angkanya berapa ya. Nah, untuk anjurannya atau mungkin kriteria angkanya ya, ini bisa teman-teman coba klik di sini. Ya, ini skor nanti bisa coba didefinisikan ya. Skor sekian berapa maksudnya dan risiko ESG-nya itu maksudnya ada di fase mana gitu loh ya. Oke, itu ya kalau kita ngomongin soal penilaian ESG yang udah kita bisa akses juga secara mandiri ya, teman-teman secara mudahnya lah ya di website IDX. Oke, nah untuk berapa rekomendasi saham-saham ESG ini udah saya coba lampirkan dari Big Banks ya dengan target price berikut. Properti, kemudian emiten tower, consumer staples ya, emiten jalan tol seperti jasa marga, energi, telco, healthcare, retail, dan juga dari sektor semen ya. Bisa Anda teman-teman cermati untuk saham-saham berikut yang masuk kategori ESG ya. Oke, mungkin sekian aja pemaparan singkat dari saya. Seperti itu untuk pembahasan invest yang basic dan mengenai ESG. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi insight untuk teman-teman semuanya ya. Oke, karena Mas Wisnu juga udah hadir nih bersama kita dan nanti akan sharing banyak ke teman-teman tentang bagaimana menerapkan atau menggunakan aplikasi dari CGS ya. Agar lebih lengkap nanti Mas Wisnu akan sampaikan. Thank you sekali lagi teman-teman. Nanti kita ketemu di lain waktu. Saya serahkan panggungnya ini ke Mas Wisnu ya. Silakan Mas Wisnu. Oke, thank you Mas Andri. Materinya sangat lengkap dan jelas ya. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti kelas pasti dari sesi pertama ya, dari sesinya Mas Andri terkait pembahasan saham ESG gitu ya. Sudah diceritakan secara detail gitu ya. Mungkin sudah ada gambaran dari saham ESG tersebut dan mungkin kita kurang lengkap juga kalau misalnya kita belum pelajarin cara menggunakan dari iTrade Fund, sorry iTrade yang dari sisi equity ya atau CGS iTrade. Nah, sebelum itu mungkin kita langsung aja masuk ke sesi 2 pembahasan hari ini tuh detail juga gitu ya. Terkait platform mungkin kita langsung aja mulai. Mungkin sebelum itu saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Wisnu Kumara, saya dari tim CGS International Sekuritas Indonesia, tim Digital Business akan membawakan sesi kedua. Dan di sini dikarenakan pasti umum ya. Sebentar, mungkin saya boleh dijadikan sebagai co-host ya biar bisa sharing. Oke, sambil menunggu saya diberikan menjadi co-host, mungkin saya akan cerita sedikit ya. Bahwa saya kita memiliki beberapa promo yang menarik yang Bapak Ibu tentunya bisa dapatkan gitu ya. Dari promosi GS Internasional Sekuritas Indonesia. Yang pertama menjadi Sobat Genfest. Itu teruntuk untuk nasabah baru yang belum buka rekening bisa mendapatkan kesempatan boneka Little Galaxian beserta voucher investasi gitu ya. Dan promonya itu juga masih cukup lama, kita tunggu sampai tanggal 30 Agustus 2025. Masih ada kesempatan kurang lebih 3 minggu atau 2 minggu ke depan untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan promo tersebut. Dan selanjutnya kita juga ada promo trade ya. Jadi kalau misalnya kita nanti akan share bagaimana mekanismenya dan syarat ketentuannya. Dan promo tersebut untuk melakukan transaksi warrant terstruktur. Nah, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sering standby di kelas pasti di hari Senin, biasanya kita akan membahas terkait warrant terstruktur seperti itu. Oke, mungkin dari admin boleh dijadikan co-host untuk sesi kedua ini.
Oke, masih belum ya. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait cara menggunakan dari iTrade ya. Dan sebelum itu mungkin saya mau konfirmasi nih gimana percuanan hari ini nih di pembukaan di awal minggu. Kira-kira ada yang wah ada beberapa saham nih yang naik gitu. Mungkin atau wah lagi rame juga nih. Atau yang belum nih gimana sih marketnya gitu ya. Boleh mungkin di kolom Q&A ya. Atau mungkin sharing di sini yang sudah jadi nasabah yang bingung bagaimana cara menggunakan aplikasi baru dan mungkin yang masih pakai aplikasi lama boleh dikonfirm juga nih. Oke. Oh, baik. Kalau misalnya belum ada yang menjadi nasabah kita, mungkin kita akan bahas ya. Dan mungkin yang pertama yang akan kita sharing dulu yang tadi saya mungkin sudah jelaskan ya, terkait promo kita ya. Jadi Bapak Ibu bisa datang ke sorotan baru, lalu di sini ada kampanye ya. Dan di sini ada beberapa promo yang kita hadirkan. Yang pertama tadi yang jadi Sobat Genfest, lalu di sini ada eh, tab thread ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti juga. Di sini bisa bertransaksi menggunakan wallet terstruktur dengan kode YU, kode broker kita gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya masih belum tahu, nah mungkin nanti kita tampilkan. Dan di sini hadiahnya total sebesar 5 juta untuk 15 orang pemenang. Dari peringkat 1 sampai 5 mendapatkan 500.000 dan peringkat 6 sampai 15 bisa mendapatkan 250.000. Jadi di sini ada syarat ketentuannya bisa dibaca Bapak Ibu dan tentunya bisa mengetahui produk-produk kita yaitu adalah wallet struktur yang dengan ada kodenya YU seperti itu. Nah, sebelum itu tadi kita udah sharing juga ya cara buka akunnya itu gampang sekali tinggal daftar sekarang. Jadi pembuka rekeningnya secara online gampang dan mudah dengan menggunakan smartphone atau menggunakan laptop dan saat ini Bapak Ibu juga bisa akses aja di website kita di register.cgsi.co.id dan silakan lakukan pembuka rekening dan nanti jika ada kesulitan, mungkin ada yang bingung dalam pembuka rekening, tim customer service kita ready untuk Bapak bisa bantu Bapak Ibu dengan nomor WhatsApp di 0815 1180 4883 dan kita standby dari hari Senin dan Jumat dari jam 8.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Oke, oke, kita langsung aja, langsung mulai eh cara menggunakan dari iTrade. Mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, kalau jika ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu bisa langsung ditanyakan saja di kolom Q&A ya. Jadi kita sharing aja, santai. Waktunya juga cukup panjang, Bapak Ibu, jadi bisa sharing bersama kami. Mungkin cara menggunakan aplikasi kita. Oke, yang pertama di sini kita bisa login dengan menggunakan user ID. Nah, Bapak Ibu, ketika sudah mempunyai akun, sudah proses membuka rekening itu bisa langsung login aja menggunakan user ID, password dan PIN yang kita sudah berikan seperti itu ya. Tapi password dan PIN itu biasanya default gitu ya atau by system. Angkanya mungkin agak sedikit ribet dan lain sebagainya gitu ya karena itu by system. Tetapi nggak usah khawatir kita atau Bapak Ibu sekalian bisa merubah passwordnya dengan gampang dan mudah diingat gitu ya atau bisa disesuaikan. Oke, kita coba login aja di sini. Oke, sebelum masuk ke platform, mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait apa namanya yang biasa ditanyakan oleh nasabah. Nah, untuk pembuka rekening di kita itu tidak ada minimum transaksi atau sorry, tidak ada minimum deposit. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan pembuka rekening gitu ya, dan tidak ada minimum deposit dan nanti akunnya langsung terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fee transaksi kita untuk beli di 0,1815 dan fee jualnya di 0,2815 dan kita tidak ada minimum tidak ada minimum saldo di RDN jadi dananya itu bisa ditarik semua dan tidak ada biaya bulanan termasuk biaya market kita sediakan secara gratis untuk Bapak Ibu akses kapanpun dimanapun jadi hanya biaya fee transaksi saja seperti itu.
Nah, balik lagi di sini kita lihat ini adalah versi webpage kita. Bapak Ibu juga tentunya bisa akses di mobile maupun apps desktop gitu, tergantung dari Bapak Ibu kenyamanannya. Dan nanti juga kalau misalnya Bapak Ibu bingung, kita sudah mempunyai sales representasi kita yang siap buat bantu Bapak Ibu dalam bertransaksi. Nah, yang pertama di sini ada limit atau biasa kita sebut adalah buying power. Nah, itu adalah limit batas atas, sorry, limit adalah kita bisa menggunakan dana tersebut ketika dananya tidak mencukupi. Biasanya itu Bapak Ibu momentumnya adalah ketika apa namanya ingin mengejar atau mengejar momentum gitu ya. Misalnya sebagai contoh pengen transaksi value-nya 12 juta tetapi karena cashnya tidak mencukupi gitu ya, jadi bisa menggunakan dana yang tersedia di limit tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada portfolio value. Ini adalah value kita dalam bentuk stok. Nah, dia akan berakumulasi dan dia akan bergerak sesuai dengan kenaikan aset atau penurunan aset dari saham yang kita miliki di portofolio. Nah, inline di sini ada analyze gain ataupun loss. Jadi ini adalah total keseluruhan keuntungan kita gitu ya atau kerugian kita yang sudah digabungkan atau sudah ter-average seperti itu. Kayak di sini ada IHSG kita ya 2 hari ini cukup baik kenaikannya. Lalu di sini ada volume. Volume itu kejadian transaksi sahamnya dari seluruh IHSG hari ini. Value transaksi total dari value-nya gitu ya yang terjadi di hari ini dan ini frekuensi berapa kali ditransaksikan IHSG kita pada hari ini. Lalu di sini ada 4 order book yang kita bisa melakukan transaksi beserta running trade. Mungkin saya akan jelaskan terkait order book dulu. Yang pertama di sini ada kode sahamnya, kita bisa search di sini. Dan di sini juga kita ada harga dari saham tersebut, ada base bid dan base offer berkaca ya, bisa menampilkan sama di sini gitu ya. Dia akan menyesuaikan ketika base offer pindah ke base bid itu juga akan menyesuaikan nantinya dan ketika di sini akan maju atau naik gitu ya harga 545-nya menjadi base offer dia akan menyesuaikan. Nah, di sini juga ada harga pembuka, harga open, harga tertinggi, harga terendah, preview close. Nah, ini adalah yang terjadi di hari ini dan preview close itu adalah harga penutupan kemarin seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini berarti saham HMSP ini naik seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat, mendapatkan semua informasi. Nah, di sini ada load, bid, offer, dan load juga ya. Nah, bedanya di sini kalau misalnya ini load untuk offer dan ini load untuk bid gitu ya. Nah, kalau kita melakukan transaksi saham itu adalah minimal satu lot. Kalau kita pecah lagi, kita breakdown lagi, satu lot itu berapa? Yaitu adalah 100 lembar saham, seperti itu. Jadi itu adalah minimum yang bisa kita lakukan atau melakukan transaksi di sekuritas, seperti itu ya. Jadi minimum adalah satu lot. Kita klik buy di sini. Nah, kita tinggal input harganya. Semisal kita pengen input di harga 510. Nah, di sini juga ada dua tipe order. Di sini ada limit dan market. Kalau di market itu adalah langsung diberikan harga terbaik dari saham tersebut ya. Jadi sistem langsung mengarahkan harga yang terbaik gitu ya, yang bisa memicu kita langsung match. Atau kalau misal limit kita masih bisa ngejudge harga yang kita inginkan. Misalnya di sini kita pengen di harga 510 ya. Kita sebagai contoh 510 kita mau beli satu lot gitu ya, kita mau antri. Nah, di sini juga menampilkannya, kita di sini holding itu adalah kira-kira kita memiliki saham tersebut gak di portofolio. Nah, kalau misalnya nggak ada berarti no holdingnya. Order value-nya sebesar 51.000. Buy pending-nya juga nggak ada karena kita nggak ada transaksi di HMSP. Lalu komisinya itu adalah fee transaksinya. Maka kalau misalnya kita lihat netnya di sini sudah dimasukkan dengan komisi, tinggal kita klik pay di sini. Nah, di sini tinggal kita masukkan PIN-nya beserta informasi mungkin konfirmasi order. Nah, kita input aja di sini dan PIN itu hanya dilakukan inputnya hanya sekali. Ketika transaksi kedua, ketiga, selama belum logout itu tidak diperlukan untuk masukkan PIN kembali. Kita konfirmasi order, kita cek di One Stop Trading. Nah, di sini statusnya open gitu ya. Nah, di sini, di order sini kita bisa melakukan dua aksi. Kita bisa amend order atau meng-cancelnya atau withdraw order. Nah, sebagai contoh, tadi kita kan input di harga 510 ya. Kita bisa adjust harga yang lebih tinggi atau harga lebih rendah, ataupun kita bisa merubah lotnya beserta berbarengan dengan harganya, seperti itu. Nah, kalau kita mau meng-cancel transaksi kita, kita tinggal klik tombol yang sebelahnya. Klik withdraw di sini, kita cancel maka order kita akan ke withdraw seperti itu.
Oke, kita balik lagi ya di sini. Di sini di menu market watch kurang lebih simulasinya untuk transaksi seperti itu ya. Dan selanjutnya di sini ada running trade. Nah, running trade ini adalah kejadian transaksi saham gitu ya yang terjadi dan kita lihat di sini kita informasikannya secara detail. Di sini ada waktunya, ada kodenya, ada simbolnya, lalu ada price, lalu ada jumlah lotnya gitu ya. Dan di sini actionnya buy ataupun sell. Jadi ini benar-benar real time yang terjadi pada detik tersebut, detik atau jam tersebut. Jadi Bapak Ibu juga bisa ngecek di sini detail-detailnya. Oke, selanjutnya di sini ada all stock. Jadi kita menampilkan lebih detail dari semua saham yang ada di market gitu ya. Dan kita juga menampilkan cash map untuk melihat net buy ataupun net sell dari saham tersebut gitu. Dan di sini juga kita lebih perinci lagi. Mungkin kalau di menu order book cuma menampilkan lot dan bid and offer gitu ya. Dan di sini kita juga menampilkan dari sisi lot terjadi transaksi di saham tersebut, value dan frekuensinya. Seperti lihat di HSG seperti ini. Kita lihat. Lalu selanjutnya di sini ada global market summary. Kita juga update juga indeks yang ada di luar. Kita lihat di sini kita juga sudah update dan kita juga update terkait harga komoditas dan currency. Selanjutnya di sini ada heat map. Kita bisa melihat di sini dan bisa memfilter kira-kira mana apa yang kita cek gitu ya. Apakah mau lihat persentase lebih besar dari di sisi volume atau dari sisi frekuensi. Seperti itu. Oke, kita balik di sini ada Market Watch ya. Ini mirip dengan ada di menu Market Info. Jadi sama saja Bapak Ibu cuman di minimarket aja. Ini apa namanya menunya. Dan kita sudah sediakan menu watchlist. Bapak Ibu bisa masukkan beberapa saham yang ingin dipantau atau mengurangi. Sebagai contoh di sini kita belum punya saham Telkom, kita bisa memasukkan di sini. Oke, atau kita pengen bikin watchlist sendiri. Misalnya di sini kita sudah bikin perbankan, caranya tinggal new watchlist. Kita nama misalnya teknologi gitu ya. Atau misalnya kita masukkan di sini saham-sahamnya, misalnya Goto atau Buka gitu ya. Ini bisa kita sesuaikan gitu ya, berdasarkan dari kebutuhan. Kira-kira mau filter by apa, kita bisa bikinnya watchlist atau kita bisa delete watchlist tersebut. Misalnya seperti ini ya, kita tinggal delete aja. Oke. Itu untuk watchlistnya di sini new order sama ya kurang lebih dengan tadi. Lalu kita bergeser di sini ada order list dan di sini ada portofolio. Nah, kalau portofolio kita bisa mengecek kepemilikan saham kita yang ada di akun kita seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat di sini kita bisa melakukan dua aksi. Kita mau klik buy atau sell gitu ya. Jadi Bapak Ibu di sini juga diberikan shortcut atau tombol. Lalu di sini kita ditampilkan dari net balance itu adalah kepemilikan saham kita gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini rata-rata saya mempunyai dua lot ya, dua sama satu lot. Lalu di sini juga kita menampilkan dari market price gitu ya. Ini harga market saat ini. Nah, kalau misalnya average price ini adalah modal kita ya, kita membeli di harga berapa waktu itu. Di sini juga menampilkan gain loss atau dari sisi value maupun dari persentase. Tapi di sini masih analyze atau belum kita eksekusi seperti itu ya. Dan di bawah ini ada total value dari sisi apa namanya? Total value dari sisi value-nya gitu ya dan persentasenya. Nah, untuk mengecek dan kesediaan dana kita bisa cek di akan summary. Di sini market value dengan sama ya dengan portfolio value, buying power sama di sini. Lalu total aset ini akumulasi dari current balance ditambah dengan market value ini total aset kita sudah diincludein dengan dana yang di RDN beserta aset kita dalam bentuk stok gitu ya. Lalu selanjutnya di sini ada current balance dan available balance. Nah, di sini kalau kita lihat angkanya sama ya. Mungkin kalau misalnya kita ada transaksi current balance terlebih dahulu yang update duluan. Karena kalau available balance itu harus menunggu T plus 2 terlebih dahulu. Nah, ini ada credit limit. Ini adalah batas atas menggunakan limit tersebut. Dan di bawah ini ada open buy dan open sell. Ini adalah transaksi yang masih open ya. Kalau misalnya tadi HNSP kita masih open, dia akan muncul nih value-nya. Tapi kalau misalnya di sini kita ada sell gitu ya. Misalnya saya lagi sell BRMS dan masih open, dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau block amount and outstanding by order 100.000 ya, ini adalah duit yang mungkin kita lagi penarikan dana atau kita lagi melakukan transaksi beli seperti itu.
Oke, nah, itu saja. Lalu di sini ada order info. Nah, order info ini kita bisa mencari saham-saham yang mungkin kita udah transaksikan. Mungkin sudah berapa bulan yang lalu atau setahun yang lalu kita bisa filter dari sini ya. Tinggal diklik aja dari tanggal 1, lalu kita bisa simbolnya atau kodenya kita bisa cari. Nah, nanti menampilkan semua saham seperti itu. Oke, di sini lalu ada full code. Nah, di sini kita bisa menampilkan dari detail dari per sahamnya. Kita lihat di sini ada last trade-nya, ada frekuensi dari saham BBCA, lalu ada last quantity-nya yang terjadi gitu ya. Ini 100 lot. Nah, ini rubah lagi 1.300 lot dan juga kita update nih inline dengan trade date time-nya. Jadi dia menyesuaikan dari di jam berapa dan menit berapa ini akan menyesuaikan gitu ya. Preview close harga penutupan kemarin, lalu ada perubahan dan ada apa namanya harga tertinggi, lalu ada lotnya, lot secara keseluruhan yang ditransaksikan dan value-nya seperti itu. Dan di sini ada chartnya, terus lalu di sini ada running trade khusus saham BBCA-nya dan kita bisa merubah nih. Misalnya kita di sini kan BBCA kita bisa merubah jadi koin atau kita mau search gitu ya, misalnya GGRM itu bisa disesuaikan untuk kebutuhan yang mau dicari sahamnya. Company profile dan laporan keuangan ada menunya di sini, lalu ada top stock. Nah, top stock ini untuk bisa melihat mana yang lebih besar atau kenaikan yang cukup signifikan atau penurunan yang cukup signifikan. Dan kita bisa melihat activity dari sisi loss, frekuensi, dan value pada hari ini. Nah, bedanya kalau di sini ada trade based stock, ini adalah kita bisa melihat dari berapa harga dari suatu saham, kira-kira activity mana yang lebih besar dari sisi frekuensi, volume, dan value. Dan kita bisa merekap di sini total value-nya adalah frekuensinya, volume, dan value-nya juga ditampilkan di sini, dan kita bisa melihat foreign sell dan foreign buy, seperti itu, dari suatu saham. Lalu di sini ada menu withdraw, kita bisa melakukan penarikan dana gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin melakukan penarikan dana bisa dilakukan sebelum jam 12 siang ya. Jadi cut-off time kita itu sekarang sudah lebih panjang gitu ya dari jam 10 sampai dulunya jam 10 sekarang sudah jam 12 jadi Bapak Ibu bisa melakukan penarikan dana dan dananya bisa masuk di hari yang sama gitu ya. Jadi cut-off time kita jam 12 Bapak Ibu bisa nginput sebelum jam 12 agar dananya masuk di hari yang sama. Di sini ada news, lalu di sini juga ada chart. Jadi Bapak Ibu nggak perlu pusing, Bapak Ibu bisa melakukan analisa teknikal ya apa namanya dengan beberapa indikator yang kita sudah siapkan. Dan mungkin kalau misalnya dirasa pengen belajar teknikal, kita ada kelas pasti untuk nasabah dari tim riset juga seperti Mas Andri juga akan menjelaskan bagaimana analisa teknikal atau cara membaca dari sisi fundamental laporan keuangan seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika dirasa cukup, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti kelas pasti. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya dan selamat siang.